Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer QBase yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di video kali ini aku mau bercerita teman-teman ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu teman-teman ya, itu aku berencana kan untuk upgrade speaker, untuk ganti speaker ya. Aku beberapa kali tanya di live streaming, waktu live streaming gitu, kira-kira upgrade kemana ya gitu. Aku voting-voting tipis-tipis lah di live chat kayak gitu teman-teman, dimana aku itu menggunakan speaker yang tadinya adalah recording tech teman-teman. Ada yang 6 inch, ada yang 5 inch. Itu aku pakai dua-duanya, dan kebetulan untuk recording tech itu aku juga sangat-sangat nyaman, sudah sangat-sangat percayalah dengan beliau ini gitu ya, di recording tech dan recording tech di 5 inch dan 6 inch gitu. Walaupun pada akhirnya aku pakai lumayan lama itu di yang RT6 atau yang 6 inch. Nah, itu aku rekomen teman-teman buat kalian yang selalu tanya, "Mas, untuk speaker yang budget murah meriah apa?" gitu. Nah, menurutku recording tech ini cukup rekomen di kelasnya tentunya ya teman-teman, di harga 3 jutaan 6 inch. Nah, itu sudah cukup mantap gitu ya. Aku kayaknya sudah pernah bikin review lengkapnya deh, videonya teman-teman bisa cek di sana gitu. Nah, kemudian setelah aku menggunakan kurang lebih dari 2019, 18, 19 antara itu sampai 2025, berarti sekitar berapa tuh? 7 tahun lah ya teman-teman. TW 7 tahun. Nah, aku merasa aku kok sepertinya butuh upgrade gitu ya. Telingaku ini butuh upgrade gitu teman-teman. Nah, pada waktu itu 2 bulan yang lalu berarti ya, itu aku ngincer salah satu speaker teman-teman. Namanya adalah Kali Audio. Yaitu yang aku incer adalah yang seri In5 yang 3-way teman-teman ya, yang 3-way. Nah, itu aku penasaran. Dia 3-way, kemudian lubang resonatornya atau lubang anginnya itu ada di depan. Nah, gitu kan. Wah, kayaknya oke nih gitu. Walaupun aku belum pernah dengar dan aku baru mau cobain pada waktu itu. Nah, tetapi pada waktu itu ternyata budgetnya kepake buat beli PC dulu. Mau tidak mau gitu teman-teman. Nah, jadi gagal lagi tuh. Berarti bukan 2 bulan deh, sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, budgetnya kepake buat beli PC, buat aku ngerakit PC kemarin ya teman-teman, habis 25-an gitu. Nah, oke. Akhirnya untuk upgrade speaker aku pending dulu, aku fokus ke PC. Udah jadi PC berjalan 2-3 bulan. Nah, aku kembali untuk mengegas atau mengambil speaker teman-teman ya, membulatkan tekad untuk upgrade speaker lagi. Nah, tetapi dari perjalanan 2-3 bulan ini, itu aku menjadi banyak keraguan. Karena apa? Karena aku dalam 3 bulan itu aku berusaha untuk cari-cari referensi speaker juga teman-teman. Aku dengerin ke studionya teman-temanku, aku dengerin di toko-toko, aku nontonin review-review. Nah, bukannya semakin mantap, malah aku jadi semakin galau. Bukan karena masing-masing speaker ini kok jadi jelek, enggak ya teman-teman. Justru menurutku karena ini oke, di harga ini oke, di harga ini oke. Dapat masukan lagi dari teman-teman, dari konten, dari review dan lain sebagainya. Jadi makin banyak pilihan, aku malah jadi semakin bingung. Nah, akhirnya pada waktu itu aku mentargetkan budgetku itu maksimal ada di sekitar 9 juta sampai 9,5, atau mentok limit banget 10 juta teman-teman. Mau tidak mau, karena ya udah budgetnya memang segitu, aku
eh, mentargetkannya gitu, memplottingnya segitu. Nah, pada waktu itu aku dapat referensi yaitu adalah HS8 karena banyak teman-temanku di studio sini tuh pakai HS8 dan HS7 sebenarnya. Nah itu, dan aku dengerin juga ya, kita tahulah suaranya HS seperti itu gitu kan. Ya mungkin tidak seoke di kelasnya, tidak yang paling bagus, tetapi dia yang paling umum dan sudah familiar di telinga orang-orang engineer Indonesia gitu ya. Nah, HS menjadi salah satu pilihanku, HS8 tapi. Yang HS7 ke bawah aku tidak tertarik. Aku tertariknya HS8. Nah, itu satu. Harganya itu sekitar 7,5 ya kalau nggak salah ya, teman-teman. Nah, masih masuk budget gitu. Nah, kemudian ada lagi masukan dari teman-teman yaitu adalah RCF yang dikontenin sama Mas Ave. Nah kan, nah itu aku nonton reviewnya juga. RCF kok menarik. Di mana RCF ini lubangnya juga di depan teman-teman. Berarti upgrade nih dari recording tehku. Walaupun inchnya nggak upgrade ya, maksudnya tidak membesar gitu. Yang tadinya RT6 di RCF itu juga cuman sama-sama 6 inch, tetapi dari segi harga dan dari segi spesifikasi itu upgrade teman-teman. Itu ya, lubangnya sudah di depan. Harganya RCF itu 9 jutaan, 9,5 lah. Kalau di online sama ongkir gitu ya, pokoknya sampai rumah 9,5, 96 gitu. Masih masuk nih. Dan reviewnya juga oke gitu. Nah, kemudian ada lagi masukan-masukan dari teman-teman kayak yang tadi, masih ada Kali Audio, kemudian ada Pro L, kemudian ada masukan lagi, coba Mas kamu pakai apa yang gold itu, Tannoy. Nah, Tannoy Gold Mas itu 10 jutaan juga gitu. Banyak sekali rekomendasi sampai akhirnya aku bingung. Nah, sampai ada yang ya sambil guyon-guyonan lah gitu kan, sambil bercanda-bercanda. Mas coba ambil vokal gitu lah. Ya kalau vokal mah budgetnya udah nggak masuk kan gitu teman-teman. Kemudian ada yang merekomendasikan Genelec dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya aku memutuskan untuk mempersempit semua pilihan-pilihan itu tadi. Aku memilih 2 produk yang aku seleksi teman-teman, yaitu adalah Yamaha HS8 dengan RCF Aira Pro 6. Nah, RCF Aira Pro 6. Yang HS ini 7,5-an, kemudian yang RCF ini 9,5-an. Masih masuk budget semua. Akhirnya aku voting ke Instagramku. Aku voting, ternyata di luar dugaan teman-teman. Di luar dugaan, banyak yang merekomendasikan, Mas coba pakai ini, pakai ini, pakai ini. Coba ambil yang 5 inch aja, ini lumayan di kelasnya gitu. Nah, aku cari-cari kok malah jadi melenceng nih gitu. Dan kalian tahu teman-teman, akhirnya aku mengambil produk apa? Ini dia produknya. Nah, ini dia teman-teman. Akhirnya aku mengambil speaker Adam T7V. Dimana di voting Instagramku itu, ini kurang ajarnya kalian semua yang ikut voting teman-teman ya. Kalian itu racun dunia. Aku kan ngevoting cuman 2 teman-teman. Beneran aku itu cuman menanyakan 2 produk tentang HS8 dan RCF itu teman-teman. Tetapi ya ada beberapa yang udah Mas gak usah pakai HS gitu kan, kamu niatnya mau upgrade dari recording teh, masa cuman ke HS gitu. Aku mikir oke lah, masuk akal gitu ya, upgrade sekalian gak sih gitu. Nah, banyak juga yang merekomendasikan ke RCF. Ya banyak juga yang akhirnya coba Mas ke Kali Audio. Akhirnya ke sesuai yang ada di pilihanku tadi. Coba Mas Kali Audio atau Tannoy atau Pro L tadi. Itu Mas sama kayak yang jadi pertimbanganku tadi di awal, banyak gitu kan. Nah, aku ini mengkerucutkan 2. Kenapa kok kalian itu nggak nyebutin aja mau RCF atau mau HS gitu kan. Nah, sampai akhirnya beberapa
kenalan atau beberapa temen di studio yang memang sudah oke, sudah proper, itu justru merekomendasikan ke sini. Ambil aja Adam Van gitu. Nah, tapi biar masuk budget kan sesuai budgetnya gitu kan. Sesuai budgetku itu di RCF aja paling mahal 9,5 kan. Nah, itu mereka menyarankannya ambil aja Adam yang 5 inch, yang seri T5V gitu. Nah, itu oke untuk 5 inch, walaupun 5 inch tetapi low frekuensinya cukup oke. Dan untuk frekuensi respon secara keseluruhannya juga cukup detail, cukup akurat. Kayak gitu kan. Bahkan itu menjadi beberapa wishlist dari teman-temanku. Mereka bercerita, aku pengen kesini mas kalau mau upgrade gitu. Nah kok aku jadi tertarik kan gitu. Sampai aku yakin bener itu adalah ketika aku nonton live streamingnya Mas Ibel. Ini kalau Mas Ibel nonton, ini berkat racunmu juga Mas Ibel. Dan kamu adalah racun yang paling menjadi penentu di keputusanku. Karena habis nonton live streamingnya Mas Ibel, akhirnya aku memutuskan untuk oke, check out Adam. Itu teman-teman. Nah akhirnya singkat cerita, bulatlah tekadku untuk ambil si Mas Adam ini gitu kan. Nah tetapi ketika aku buka-buka di marketplace gitu kan, Adam T5V itu harganya 10 jutaan sampai 11 jutaan gitu ya di salah satu toko besar gitu ya. Nah kemudian aku buka-buka lagi yang seri 7V-nya berapa gitu kan. Seri 7V-nya itu sekitar, kalau harga aslinya itu dia ada di harga 16 ya. Pokoknya satunya itu 8,2. Itu berarti kalau di total sekitar 16,5 lah ya gitu. Ini harga aslinya 16,5. Nah, terus aku tanya lah ke temanku lagi. Dia menyarankan kalau beli ada mending ambil dari luar sekalian gitu, dari website luar sekalian. Salah satunya aplikasinya namanya Thomann, teman-teman. Nah, aku cek lah di App Store tersebut, harganya memang miring, teman-teman. Bukan cuma miring sih, jauh sangat-sangat rendah di bawah harga di Indo. Karena ini aku cek di marketplace Indo itu satunya 8,2. Nah, di Thomann itu harganya dapat 6,5 apa ya kalau nggak salah. Berarti dua sekitar 13 jutaan. Ya walaupun melebihi batasku gitu teman-teman. Tadi limitku 10 jutaan. Bahkan 10 juta bukan 10 jutaan. Nah, 13 sekian. Sudah jauh di atas dari targetku gitu kan. Nah, belum lagi pajak dan cukai di Indonesia gitu. Jadi temanku itu pokoknya total sekitar, kalau yang tahun kemarin itu ada dapat 10 jutaan untuk seri 7 inch ini. Tapi aku cek kemarin tuh harganya ketemunya sekitar 12 jutaan kayak gitu. Dan itu nggak tahu ya pajaknya, cukainya berapa di Indonesia, dan untuk ngurusnya juga jujur aku belum tahu sedetail itu. Aku cuma tanya-tanya dari temanku, Mas Meka namanya teman-teman. Nah kemudian aku cek lah di marketplace Orange gitu ya. Nah aku buka, aku dapat diskon teman-teman. Dapat diskon dari harga 8,2 itu tadi. Satunya akhirnya aku dapat harga 6,5. Jadi 2 unit itu harganya 13 juta. Sama kayak yang di Thomann tadi. Aku langsung berpikir, inikah yang namanya jodoh? Inikah yang namanya keberuntungan? Aku tanyanya HS atau RCF dengan harga ya katakanlah maksimal 10 juta. Ternyata aku mendapatkan dia walaupun melebihi budget ya, lebih 3 juta. Aku ambil dia 13 akhirnya teman-teman. Aku beli dia di harga 13. Di website luar pun juga harganya sekitar itu, 12 sampai 13 jutaan. Katakanlah 12 sekian, itu tipis lah bedanya gitu. Daripada aku harus ribet-ribet ngurus cukai, ngurus pajak dan lain sebagainya. Ya udah, ini yang aku tinggal sekali klik, sekali bayar langsung
tinggal tunggu aja nyampe rumah. Dan akhirnya inilah dia speaker Adam T7V yang sekarang hadir di Ivan Studio. Nah, gitu teman-teman. Jadi inilah proses cerita aku upgrade speaker, teman-teman. Kok malah jadi kayak gini gitu kan? Ya malah jadi ke sini, malah budgetnya melebihi target cukup jauh dari 9 jutaan, 10 jutaan sampai ke 13 jutaan. Tetapi teman-teman, overall aku sangat puas dengan dia ini. Dia sudah dilengkapi ya basic lah ya teman-teman ya. Dia ada switch untuk adjust high frequency, ada flat 0 dB, kemudian ada plus 2 dB, ada minus 2 dB. Kemudian di low frekuensinya juga sama, ada 0 dB, min 2 dB, plus 2 dB kayak gitu. Jadi ya basic lah gitu. Lubangnya juga masih di belakang tapi cukup oke, cukup aman. Akhirnya setupku aja yang aku sesuaikan, yang aku rubah lagi gitu. Dan dia ukurannya 7 inch. Kemudian tweeternya ini 1,7 atau 1,9 inch gitu teman-teman ya. Dan aku tidak tahu untuk mempresentasikan dia ini bagaimana karena aku tidak punya mikrofon measurement teman-teman. Tetapi aku akan coba pakai kamera pakai audio dari kamera. Ya semoga bisa menjadi gambaran ke kalian. Mohon maaf aku tidak bisa menampilkan RTA-nya atau aku tidak bisa memperdengarkan suara dengan mic measurement karena ya memang aku tidak punya teman-teman gitu. Nah, tapi semoga bisa menjadi gambaran kalian tentang si speaker Adam ini teman-teman ya. Ini dia audio dari Adam T7V.